Assalamualaikum, hai apa kabar? Pembelajaran hari ini yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi dalam kurung cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah suatu konsep cerita fiksi yang dimana di dalam ceritanya mengandung suatu unsur imajinatif dari sang penulis. Selanjutnya, kita bahas struktur cerita fantasi. Ada beberapa. Yang pertama, yaitu orientasi. Orientasi atau pembukaan yaitu di mana pengarang memberikan pengenalan tentang tema, penokohan, dan sedikit alur cerita kepada para pembaca. Kemudian yang kedua adalah konflik. Konflik adalah bagian yang terjadi permasalahan dimulai dari awal hingga menuju puncak masalah. Yang ketiga, resolusi. Resolusi adalah bagian ini merupakan penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang sedang terjadi. Resolusi merupakan bagian penentu yang mengarah pada ending. Yang keempat, ending atau penutup. Nah, bagian ini merupakan penutup cerita fantasi. Ending dibedakan menjadi dua, yakni happy ending dan sad ending. Kemudian, struktur pada cerita fantasi terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama, orientasi. Orientasi berisi tentang pengenalan latar, tokoh, serta konflik yang dapat dikembangkan dengan deskripsi latar, pengenalan tokoh, dan pengenalan konflik. Kemudian yang kedua, komplikasi. Komplikasi ini berisi tentang hubungan sebab akibat munculnya suatu permasalahan hingga masalah memuncak di mana komplikasi tersebut dikembangkan dengan cara pengenalan tokoh lain, mengubah latar atau menembus ke zaman yang berbeda. Kemudian yang ketiga, resolusi. Resolusi ini berisi tentang penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi, di mana resolusi tersebut dikembangkan dengan cara lompatan waktu, penggunaan sebab akibat yang unik, serta dikembangkan dengan unsur kejutan. Kemudian, ciri kebahasaan cerita fantasi itu ada beberapa. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya, aku, mereka, dia, Eka, dan Dodi. Kemudian, penggunaan kata yang mencera panca indera untuk deskripsi latar, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Contohnya yang pertama, latar tempat yaitu 3 pohon berjajar rapih berdiri dengan kokoh. Sayap-sayap burung yang mulai mengepak menggoyangkan daun-daun dalam dahan. Hembusan angin yang tak biasa menggemparkan kota Zaitun di sore ini. Kemudian contoh latar suasana yaitu air mata pun jatuh di pipi Pangeran Sin. Sepucuk surat dari sang nenek menjadi saksi kepiluannya. Tawa canda Pangeran Sirna. Kemudian contoh latar waktu yaitu pagi hari seperti biasa para agen mempersiapkan diri. Matahari bersinar terang membawa hawa semangat. Kokok jago bersautan menyambut hari telah datang. Selanjutnya, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contohnya, monster itu berkaki 4, langkah 1000-nya penuh dengan keberanian, semakin mendekat semakin melawan. Lalu selanjutnya yaitu kata sambung penanda urutan waktu. Nah, maksudnya kata sambung urutan waktu itu sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagainya. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Contohnya, yang pertama, sebelum alien itu datang, langit mendung. Kemudian yang kedua, 3 tahun yang lalu gunung itu memuntahkan lahar dingin. Yang ketiga,
Akhirnya, Raja Jahat berkuasa kembali di kerajaan Saturnus. Selanjutnya, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita, dalam kurung memulai masalah. Nah, contohnya, tiba-tiba pesawat tempur melepaskan tembakan pertamanya. Di tengah pesta datanglah preman-preman itu. Tanpa kuduga, cermin ajaib berpindah tempat. Selanjutnya, penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Contohnya, berlarilah Natako, monster itu mengejarmu, teriak ninja Kusuke dengan kecemasan. Natako pun berlari sekuat tenaganya. Ayo kita belajar menelaah struktur cerita fantasi pada cerita Belajar dengan Gajah Mada. Yang pertama, orientasi. Ini adalah mengenalkan latar dan tokoh. Kemudian, yang komplikasi, ini sudah timbul masalah hingga masalahnya itu memuncak. Kemudian yang terakhir adalah resolusi, yaitu pada tahap ini adalah penyelesaian masalah. Terima kasih yang sudah mau ikut belajar, semoga bermanfaat ya. Tunggu video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.